Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pembina, izin senior, izin ibu dosen pengajar. Pada kesempatan kali ini kami izin untuk menyampaikan tugas tentang perkuliahan pelayanan publik yang isinya adalah 3 isu yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Palembang. Materi yang akan disampaikan oleh teman-teman saya dalam presentasinya dari video sebagai berikut. Sumsel Ilham Jaya menjadi saksi pengucapan ikrar setia oleh narapidana terorisme di Lapas Kelas 1 Palembang. Narapidana terorisme bernama lengkap Muhammad Al-Farisi itu menyatakan ikrar setia kepada NKRI pada Kamis 2 Februari di Aula Lapas setempat. Tanggal 2 Februari 2023, demi Allah, saya bersumpah, saya berjanji untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan akan melindungi segenap tanah air Indonesia dari segala tindakan aksi terorisme. Saya menyesali kesalahan yang telah saya lakukan. Muhammad Al-Farisi alias Faruk bin Saifuddin merupakan kelompok jaringan Jemaah Ansor Daulah atau JAD Lampung yang dipidana kurungan selama 5 tahun atas kasus perencanaan aksi pengeboman di Makobrimob Lampung pada tahun 2019 lalu. Warga binaan pemasyarakatan tindak pidana terorisme Lapas Kelas 1 Palembang Kanwil Kumham Sumatera Selatan mengucapkan ikrar setia dan menandatangani surat pernyataan setia kepada NKRI. Bertempat di Aula Lapas Kelas 1 Palembang, kegiatan tersebut diikuti oleh 1 orang WBP tindak pidana terorisme Lapas Kelas 1 Palembang. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan oleh Kalapas Kelas 1 Palembang dan dilanjutkan dengan laporan kegiatan oleh Kalapas Kelas 1 Palembang. Kemudian pada acara inti yaitu pembacaan ikrar setia kepada NKRI dan penandatanganan pernyataan setia kepada NKRI. Prosesi dilanjutkan dengan penghormatan bendera merah putih oleh warga binaan narapidana tindak pidana terorisme. Turut hadir dalam acara ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Selatan yang menyempatkan diri untuk memberikan sambutan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada napiter yang secara ikhlas meninggalkan ideologi yang lama dan kembali kepada NKRI. Kegiatan ini dapat menjadi contoh bagi seluruh UPT pemasyarakatan di Sumatera Selatan yang sedang melakukan pembinaan kepada narapidana terorisme dengan menggerakkan hati para napiter di seluruh Indonesia untuk bisa mengambil sikap setia kepada NKRI dan menyadari bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bertentangan dengan ideologi Islam. Ini membuktikan bahwa pembinaan di dalam lapas tetap berjalan maju. Izin Bu, kali ini saya akan membawa berita dari Lapas Kelas 1 Palembang, yaitu mengenai warga binaan Lapas Kelas 1 Palembang yang merayakan Natal. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang, Kemenkumham Sumsel menggelar Natal pada hari Kamis 22 Desember 2022. Perayaan Natal sendiri dihadiri oleh warga binaan Lapas Kelas 1 Palembang di Gereja Persekutuan Kristen atau GPRIS dan Persekutuan Wanita Kristen Indonesia atau PWKI. Mewakili Kepala Lapas Kabid Pembinaan Narapidana Lapas Kelas 1 Palembang, Maulana Lutfianto mengatakan, perayaan Natal mengambil tema Yesus adalah jawaban semua persoalan hidup, serta dipimpin oleh Pendeta Domingus Wundandar. Kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sekian berita dari Lapas Kelas 1 Palembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, izin perkenalkan diri Taruna Muda Poltekip Angkatan 56. Nama Muhammad Sadam Leandra, STB 451. Izin dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah isu di mana Lapas Kelas 1 Palembang yang sebelumnya diwakili oleh KAKPLP dan Kabid Giatja melakukan kunjungan ke Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Posako Sumatera Selatan dalam rangka koordinasi antar instansi. Nah, kunjungan ini merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan kegiatan dari pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas guna mencapai tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Nah, dari kegiatan tersebut
diharapkan para petugas dan narapidana itu lebih siap dan sigap dalam menangani bencana-bencana yang terjadi, baik bencana seperti kebakaran, terdapat hewan liar di dalam lembaga pemasyarakatan seperti ular, maupun bencana-bencana alam yang mungkin saja terjadi dalam wilayah yang dekat dengan lembaga pemasyarakatan tersebut. Nah, para petugas diharapkan lebih siap dan cepat, baik dalam melakukan tindak pencegahan, entah itu melalui program-program atau aturan-aturan yang diselenggarakan oleh para petugas untuk mencegah tindak kebakaran, ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara cepat untuk menangani apabila ada hewan buas di dalam lapas seperti ular, dan lebih cepat dalam mendeteksi dini kemungkinan terjadinya bencana alam maupun proses evakuasi narapidana apabila terjadi bencana alam tersebut, yang lebih efektif untuk menekan bahkan meniadakan jumlah korban. Nah, untuk narapidananya diharapkan begitu pula agar bisa lebih cepat dan lebih sigap menangani bencana-bencana tersebut. Saya rasa cukup untuk yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami terkait 3 isu yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang. Terkait isu pertama, napi teroris yang melaksanakan ikrar di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang, agar napi terpidana khusus lainnya juga bisa mengikuti contoh dari napi tersebut untuk tidak mengulangi dan lebih mencintai NKRI pada masa proses pembinaannya. Untuk napi yang melaksanakan Hari Raya Natal agar bisa lebih hikmat lagi menjalankan Hari Raya Natalnya, terkhususnya pada napi-napi yang non-Islam lainnya juga bisa melaksanakan perayaan sesuai dengan keyakinan agamanya masing-masing. Untuk isu terakhir, agar Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang juga bisa berkoordinasi dengan unit pelayanan teknis lainnya terkait penanganan atau penanggulangan bencana yang terjadi di lapas, juga bisa bukan hanya menghadapi kebakaran tapi juga bisa menghadapi seperti banjir ataupun kerusakan-kerusakan atau gangguan-gangguan keamanan dan ketertiban lainnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Palembang. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan terkait pelayanan publik, izin pembina, izin ibu dosen pengajar, izin senior. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.